Pernahkah kalian merasa diawasi bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang tidak bernafas, tidak bersuara, namun eksistensinya bisa membuat bulu kuduk kalian berdiri? Halo semuanya, balik lagi di Jejak Tak Kasat. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung, welcome ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita yang bikin bulu kuduk kita berdiri, pastiin kalian udah klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah, sekarang coba cari posisi yang paling nyaman, siapin cemilan, kunci pintu kamar rapat-rapat, dan coba deh, tengok kanan kiri pastiin gak ada sosok lain yang ikutan numpang nonton di sebelah kalian. Cerita kali ini datangnya dari salah satu subscriber kita yang bernama Bima. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Bima bersama 3 kawannya yang bernama Anton, Risa, dan Siti. Pada tahun 2018, mereka ditugaskan untuk melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak, namanya Desa Karangjati. Tapi penduduk sekitar lebih sering menyebutnya dengan nama Desa Kabut. Mereka tiba pada saat matahari sudah hampir tenggelam, langit berwarna jingga kemerahan. Tapi anehnya, cahaya itu tidak pernah menembus masuk ke dalam desa. Pepohonan bambu yang sangat rapat membungkuk di sepanjang jalan, seolah-olah mengurung desa tersebut dari dunia luar. Saat mereka turun dari mobil bak terbuka, udara dingin langsung menusuk tulang. Desa itu sepi, sangat sepi. Tidak ada suara anak-anak mengaji, tidak ada suara orang-orang menumbuk padi, hanya ada suara angin yang bergesekan dengan bambu dan daun. Saat itu mereka disambut oleh Mbah Karyo, sesepuh desa yang wajahnya penuh keriput dengan tatapan mata yang sangat tajam. Mbah Karyo tidak banyak tersenyum. Beliau menuntun mereka ke sebuah rumah panggung kayu tua yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama 1 bulan ke depan. Sebelum pergi, Mbah Karyo berdiri di ambang pintu menatap mereka satu persatu dan berkata dengan suara parau yang bergetar. Tinggallah dengan tenang di sini, tapi ingat satu pantangan. Di ujung jalan tanah belakang rumah ini ada sebuah pesanggrahan kayu yang sudah rubuh sebagian. Jangan pernah ke sana. Jangan pernah menatap jendelanya di malam hari, dan apapun yang kalian temukan di tanah desa ini, jangan pernah membawanya pulang. Sayangnya selalu ada satu orang yang melanggar aturan. Hari-hari pertama berjalan dengan lancar, mereka membersihkan balai desa, mengajar anak-anak, dan membantu warga desa tersebut. Namun pada hari kelima, hujan turun sangat deras dari sore hari sampai malam hari. Listrik di desa itu pun terputus. Kegelapan menyelimuti rumah panggung mereka. Malam itu hanya diterangi oleh 2 buah lilin. Saat itu Risa berniat pergi ke dapur yang letaknya agak terpisah di bagian belakang rumah. Dapur itu semi terbuka, berbatasan langsung dengan tanah menuju pesanggrahan yang dilarang oleh Mbah Karyo. Saat Risa sedang mencuci piring, angin berhembus sangat kencang hingga mematikan lilin yang ada di sebelah Risa, dan suasana pun langsung gelap gulita pada saat itu. Di tengah kegelapan itu, di sela-sela suara hujan, Risa mendengar sesuatu, bukan suara petir, bukan juga suara hewan, melainkan suara senandung seorang wanita. Kurang lebihnya seperti itu. Tubuh Risa saat itu terpaku, tangannya gemetar. Suara itu begitu jernih, begitu merdu, tapi sangat menyayat hati. Suara itu berasal dari ujung jalan tanah yang mengarah ke sebuah bangunan pesanggrahan tua. Entah dorongan dari mana, Risa saat itu bergegas mengambil senternya. Bukannya lari ke dalam rumah, kakinya seolah-olah ditarik untuk berjalan menembus gerimis, mendekati pesanggrahan tersebut. Semakin dekat, senandung itu semakin jelas, bercampur dengan aroma bunga melati yang sangat menyengat. Padahal saat itu sedang turun hujan deras, bagaimana mungkin bau melati bisa sekuat itu? Tepat di depan pagar pesanggrahan, senandung itu tiba-tiba berhenti.
Risa menyorotkan senternya ke arah bawah tanah, dan di sanalah dia melihatnya. Sebuah tusuk konde kuno yang berwarna emas pudar, dengan ukiran burung merak kecil yang ada di ujungnya. Benda itu terletak begitu saja di atas lumpur, tapi anehnya benda itu bersih, bahkan tidak terkena kotoran sekalipun. Tanpa berpikir panjang, Risa pun memungutnya, menyimpannya di saku daster, dan berlari ke arah rumah. Seolah ia lupa akan peringatan dari Mbah Karyo pada saat mereka tiba di desa tersebut. Malam ketujuh di desa Karangjati itulah awal dari segala teror. Siti dan teman sekamarnya yaitu Risa terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Udara saat itu di dalam kamar terasa sangat dingin, serasa ada hawa es yang berada di kamar tersebut. Saat itu Siti kembali menarik selimutnya, tapi kemudian ia menyadari akan sesuatu keanehan. Saat Siti menengok ke tempat tidur sebelahnya, ternyata tempat tidur itu udah kosong. Sambil Siti mengucek matanya, saat itu hanya ada cahaya bulan redup yang masuk dari celah jendela kayu. Dia menoleh ke sudut ruangan ke arah meja rias tua peninggalan pemilik rumah tersebut. Dan di sanalah Siti menemukan Risa yang sedang duduk dengan posisi membelakangi Siti. Saat itu Risa sedang menyisir rambut panjangnya. Tapi ada yang salah. Risa menyisir rambutnya dengan sangat lambat, dan di kepalanya menancap sebuah tusuk konde emas. "Ris," panggil Siti dengan suara gemetar. "Ngapain kamu malam-malam begini?" Di situ Risa tidak menggubris sama sekali panggilan dari Siti. Saat itu Risa tetap melanjutkan menyisir rambutnya. Siti pun mulai merasa gak nyaman, bulu kuduknya berdiri. Aroma melati tiba-tiba memenuhi kamar sempit itu dengan sangat pekat, sehingga membuat Siti pada saat itu sangat mual. "Ris, tidur Ris, udah malam." Siti mencoba sekali lagi, perlahan menyingkap selimut dan turun dari kasur. Lalu ia mencoba memberanikan diri untuk melangkah dan mendekati Risa saat itu. Saat Siti mulai melangkah, langkah Siti terhenti dikarenakan Siti melihat Risa saat itu berhenti menyisir rambutnya. Tanpa membalikkan badannya, kepala Risa berputar ke belakang menatap Siti. Wajah Risa saat itu pucat pasi. Matanya melotot tajam, namun pandangannya kosong. Putih matanya dipenuhi oleh urat kemerahan. Ujung bibirnya perlahan melengkung ke atas, membentuk senyuman yang sangat lebar, bahkan terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Lalu dari mulut Risa keluarlah suara yang bukan Risa. Suaranya berat, parau, dan menggema, seolah keluar dari dasar sumur yang sangat dalam. "Rambutku sudah rapi belum, Dok?" Saat itu Siti langsung menjerit sejadi-jadinya. Jeritannya membelah kesunyian pada malam hari itu. Anton dan Bima yang saat itu mendengar teriakan suara Siti langsung bergegas lari membawa senter besar. Dan saat itu mereka langsung mendobrak pintu kamar tersebut. Mereka menemukan Siti menangis histeris di lantai meringkuk dengan memeluk lututnya. Sedangkan Risa kini berdiri di tengah ruangan. Tapi saat itu Risa tidak berdiri layaknya orang biasa. Ia berdiri dengan posisi bertumpu pada ujung jari kaki, berjinjit tinggi seperti seorang penari. Tangannya membentang ke samping dengan gerakan yang sangat luas namun kaku. Di saat bersamaan, saat itu Anton melihat Risa langsung mendekati Risa dan berteriak, "Risa, kamu kenapa?" "Ris," Bima pun saat itu berusaha memperingatkan Anton untuk jangan mendekati Risa. "Jangan dekat-dekat, Ton, wajahnya pucat. Itu pasti bukan Risa." Dan benar saja. Di saat itu Risa mulai menari di tengah kamar yang sempit dan hanya diterangi oleh cahaya senter yang bergetar di tangan Bima. Risa menari tarian tradisional Jawa. Kakinya menghentak lantai papan kayu. Duk, duk, duk.
Kepalanya patah ke kiri, lalu patah ke kanan, seperti bunyi tulang lehernya yang sedang bergeser. Sambil menari, Risa pun mulai menyanyi. Getih dibayar getih, utang nyawa kawan dan rene. Yang artinya darah dibayar darah, hutang nyawa bawalah kemari. Anton yang panik mencoba memeluk Risa dari belakang untuk menghentikannya. Tapi tenaga Risa saat itu luar biasa besar. Dengan satu kibasan tangan, Anton pun terpental hingga menabrak lemari kayu yang ada di dalam kamar tersebut. Di tengah kondisi yang sangat emosional, sambil menangis, Siti berteriak, "Tusuk kondenya! Cabut tusuk konde rambutnya!" Lalu Bima memberanikan diri saat itu memutar tubuhnya. Bima mencoba menerjang maju, meraih rambut Risa dan mencabut paksa tusuk konde emas tersebut. Sekejap itu juga Risa langsung menjerit sejadi-jadinya hingga memekakan telinga. Sebelum akhirnya tubuh Risa yang lemas pada saat itu langsung jatuh berdebum ke lantai kayu. Suasana kamar saat itu kembali menjadi hening dan hanya terdengar suara nafas terengah-engah dari Anton, Bima, dan Siti. Bima pun saat itu langsung membawa tusuk konde yang menyebabkan Risa hilang kesadaran. Saat membawanya, Bima merasakan tusuk konde tersebut sangat dingin sekali. Dinginnya seperti Bima sedang memegang es batu. Malam itu juga mereka membopong Risa ke rumah Mbah Karyo. Melihat tusuk konde yang ada di tangan Bima, wajah Mbah Karyo berubah menjadi sangat marah sekali, sekaligus pucat ketakutan. Mbah Karyo yang saat itu tersulut emosinya langsung berkata kepada mereka, Sudah kubilang, jangan mengambil apapun dari desa ini. Kalian telah membangunkan Nyi Laras. Akhirnya Mbah Karyo pun mengajak mereka berkumpul, kemudian bercerita dengan suara bergetar di bawah temaram lampu templok. Nyi Laras adalah seorang sinden tercantik di desa ini pada tahun 1960-an. Suaranya bisa membuat siapa saja terpesona. Namun kecantikannya membawa petaka. Ia difitnah oleh istri-istri petinggi desa yang saat itu cemburu. Nyi Laras dituduh menggunakan ilmu hitam. Suatu malam warga desa yang marah menyeret Nyi Laras dari rumahnya yang berada di pesanggeran kayu itu. Mereka memukulinya tanpa ampun. Nyi Laras pun tewas pada malam itu dengan kondisi tusuk konde kesayangannya masih menancap di rambutnya yang bersimbah darah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Nyi Laras mengutuk, siapapun yang berani mengambil miliknya akan menjadi tubuh barunya dan sukmanya akan dibawa ke alam gaib sebagai ganti nyawanya. Saat itu Mbah Karyo langsung memerintahkan ke mereka untuk segera mengembalikan benda tersebut pada malam ini ke tempat di mana mereka pertama kali menemukannya. Jika matahari terbit dan benda ini belum dikembalikan, akan ada hal buruk yang terjadi kepada Risa. Bahkan kemungkinan Risa tidak akan pernah kembali selamanya. Saat itu jam menunjukkan pukul 4 pagi, langit pun masih sangat gelap. Kabut pun turun sangat tebal, membuat jarak pandang hanya sejauh rentangan tangan. Bima dan Anton melangkah keluar rumah membawa senter dan tusuk konde tersebut. Setiap langkah terasa sangat berat. Udara dingin seolah berusaha mencekik leher mereka. Semakin dekat ke pesanggerahan, kabut pun semakin pekat. Aroma melati yang busuk kembali menyeruak. Kali ini dicampur dengan bau hanyir darah. Saat itu Anton berbisik kepada Bima dengan tubuhnya yang gemetar. Bim, di depan sana Bim. Senter Bima pun menyorot ke arah teras pesanggerahan tua itu. Di atas reruntuhan kayu tersebut terlihat ada sebuah sosok. Sosok wanita tinggi besar mengenakan kebaya hijau yang sudah compang-camping dan dipenuhi oleh noda darah kecoklatan. Rambutnya berantakan, terurai panjang hingga menyapu tanah. Ia berdiri membelakangi mereka. Tiba-tiba sosok itu memutar kepalanya sama seperti yang dilakukan oleh Risa, patah ke belakang. Wajahnya terlihat sangat hancur. Sebelah matanya berlubang hitam, bibirnya robek hingga ke telinga. Ia menyeringai ke arah Bima, dan dari kerongkongannya yang membusuk keluarlah sebuah senandung merdu yang sangat melengking. Endi barangku, endi sirahku, yang artinya mana barangku, mana sirahku. Sosok itu kemudian melayang maju mendekati Bima dan Anton. Hawa dingin menerpa wajah mereka saat itu
Dengan sisa keberanian terakhirnya, Bima melemparkan tusuk konde itu sekuat tenaga ke arah reruntuhan pesanggrahan. "Ini ambil barangmu, kami minta maaf," teriak Bima. Begitu tusuk konde itu menyentuh tanah pesanggrahan, hus, seketika angin topan berskala kecil berhembus sangat kencang, sehingga menerbangkan debu dan daun kering, membutakan mata Anton dan Bima pada saat itu. Bersamaan dengan itu terdengar jeritan kesakitan dari ribuan suara wanita yang menggema di seluruh desa. Lalu suara tersebut hilang bak ditarik ke dalam bumi. Kabut perlahan memudar, sosok berkebaya hijau itu akhirnya lenyap tanpa sisa. Pagi harinya, Risa terbangun, dia menangis kebingungan, badannya memar-memar dan tidak ingat apapun selain ia bermimpi disekap di sebuah peti mati kayu yang sangat sempit dan berbau busuk. Hari itu juga mereka berempat mengemasi barang-barang dan memutuskan untuk membatalkan KKN mereka di desa tersebut. Mereka langsung berpamitan kepada Mbah Karyo dan warga desa setempat. Kini mereka pulang membawa trauma yang tidak pernah bisa disembuhkan oleh waktu. Alhamdulillahnya Bima dan 3 kawannya berhasil selamat dari kutukan tusuk konde tersebut. Dan semuanya kembali berjalan normal. Risa pun sudah kembali ceria dan melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Kisah ini seharusnya selesai sampai di sini. Tapi Bima menambahkan dokumen yang dikirimkan kepada tim kami bahwa ia bercerita minggu lalu Bima tidak sengaja bertemu Risa di sebuah. Saat itu kami mengobrol dengan santai tentang masa lalu. Risa pun bisa dengan santai tertawa lepas. Namun ada satu hal yang membuat Bima tidak bisa tidur sampai hari ini. Saat Risa membungkuk dan mengambil cangkir di kopinya, rambut panjangnya yang tersibak ke samping di pangkal leher belakangnya tepat di bawah garis rambut Risa, Bima melihat sebuah memar kehitaman. Memar itu membentuk ukiran burung merak kecil dan pada saat itu Risa tersenyum menatap Bima. Bersamaan itu Bima mencium aroma bunga melati. Bagaimana menurut kalian? Apakah Risa benar-benar sudah aman atau tanda di lehernya adalah sebuah peringatan bahwa kutukan itu benar-benar belum selesai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga banget ya, terutama bagi kalian yang akan mendatangi ke sebuah tempat asing, terutama di daerah yang masih memegang teguh adat istiadat. Kita wajib menghormati aturan dan pantangan setempat. Ada pepatah kuno bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan pernah merasa lebih tahu atau meremehkan kearifan lokal. Dan yang paling penting, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu berdoa. Buat Bima, terima kasih banyak udah mau share pengalamannya di Jejak Tak Kasat. Buat kalian semua yang punya cerita horor atau pengalaman serupa, langsung saja kirim ceritanya ke email yang ada di bawah kolom deskripsi. Siapa tahu aja cerita kalian bakal kita angkat di video kita selanjutnya. Okidoki, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update cerita-cerita horor dari Jejak Tak Kasat. Tim Jejak Tak Kasat pamit undur diri, tetap waspada karena mereka mungkin lagi merhatiin kalian dari sudut ruangan. See you in the next video. Bye-bye.